يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya mulai, saya mau minta tolong, barangkali mungkin kita maju sedikit aja ya, biar nanti jemaah yang baru datang dia nggak malu buat tahiyatul masjid di belakang. Jadi kalau nanti ada yang telat atau apa, dia bisa tahiyatul masjid di saf belakang tanpa harus malu nyebrangin ke depan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan insyaallah di majelis kita kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu hukum dari hukum-hukum Allah, di antara kewajiban Allah yang paling wajib, syariat Allah yang paling agung, yaitu tentang zakat. Cukup sebagai bukti agungnya zakat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan zakat ini dengan salat. Kalau salat itu adalah kewajiban raga kita, nah zakat ini adalah kewajiban di harta kita. Harta itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ad-dunya halaluha hisab, haramuha adab. Dunia ini, harta ini, halalnya akan dihisab, haramnya akan diadab. Jadi perkara harta itu ngeri-ngeri sedap. Sedap, enak memang, ya kan? Kita punya harta enak, tapi ngeri. Karena soalnya nanti di hari kiamat itu ada dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Hisabnya itu ada dua. Dari mana kamu dapatkan dan kemana engkau infakkan. Jadi penting untuk membahas fikih zakat ini. Penting untuk membahas fikih zakat ini. Meskipun sebenarnya saya tadinya agak ragu, saya mau angkat tema ini atau enggak, karena ini kan Ramadan, puasa, lapar-lapar di penghujung sore, bahas ngitung-ngitung duit. Kayaknya otaknya udah lemot. Tapi saya memandang, saya mengajar bukan sesuai dengan apa yang jamaah suka, tapi apa yang jamaah butuhkan. Saya harus kasih apa yang jamaah butuhkan. Dan saya perhatikan jamaah Kota Gajah ini semuanya orang kaya atau orang pengen kaya. Ada di sini nggak pengen kaya? Nggak ada kan? Semua jemaah Kota Gajah di Indonesia ini semuanya orang kaya atau orang pengen kaya. Dan orang yang kaya dan pengen kaya itu harus belajar zakat. Barangkali bisa jadi ya, sebagian dari kita belum Allah kayakan karena Allah lihat kita belum paham zakat. Kasihan nanti kalau ternyata udah kaya, bingung ngitungnya gimana. Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya, udahlah jangan kaya dulu dia lah, duitnya segini-segini aja. Karena nanti kalau ternyata duitnya banyak, belum tahu fikihnya. Makanya di sini penting kita mempelajari fikih zakat. Pertama kita akan bahas, jadi zakat itu ada dua ya. Ada zakat yang dia merupakan rukun Islam, yaitu zakat mal. Zakat mal. Dan ada zakat yang dia wajib, tapi bukan termasuk rukun Islam. Dan itu yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu zakat fitri. Kalau di bahasa Indonya zakat fitrah kan. Tapi bahasa Arabnya yang benar zakat fitri. Ya. Dan ini adalah sedekah di akhir bulan Ramadan. Berhubung kita ini sudah masuk bulan Ramadan ya, meskipun zakat mal itu lebih wajib dan lebih besar tanggung jawabnya, tapi saya mendahulukan pembahasan tentang zakat fitri karena memang ini yang lagi sekarang sedang akan kita lakukan. Makanya saya bahas dulu sekarang agar kita sama-sama paham tentang zakat fitri. Lalu kemudian setelah pembahasan zakat fitri kita akan bahas tentang zakat mal, zakat harta. Zakat fitri.
Poin pertama dari zakat fitri adalah zakat ini wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok di hari raya. Semua muslim yang punya kelebihan makanan pokok untuk hari raya, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitri. Jadi terkadang orang ekonominya susah, kadang dia mungkin masuk ke dalam kategori miskin, tapi kalau dia punya kelebihan makanan pokok untuk hari raya, maka dia harus keluarkan zakat fitri. Nah, yang kedua, dikeluarkan oleh kepala keluarga dari tiap orang yang dia nafkahi. Anggap satu rumah terdiri dari 7 orang. Ada kepala keluarga. Dan ada orang tuanya kepala keluarga ini, bapak ibunya. Sudah renta, nggak kerja lagi, ditanggung nafkahnya oleh si bapak ini, kepala keluarga. 3 orang. Kemudian dia punya istri 1. Berarti berempat. Dan ada anak 3. Maka si bapak ini dia mengeluarkan zakat fitri dari dirinya dan dari orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Ustaz, saya punya anak 1 di pesantren. Ustaz, saya punya anak udah kerja. Nah, ini nafkahnya, zakat fitrinya masih ditanggung atau enggak? Seorang anak ketika dia masih makan di dapur kita, maka boleh kita keluarkan zakat fitrinya oleh kita sebagai kepala keluarga, karena dia masih makan di dapur kita. Tapi kalau dia sudah berpenghasilan dan tidak lagi makan di dapur kita, maka tidak lagi kita bayarkan zakat fitrinya. Sebagai contoh, misalkan kalau bapak punya anak, misalkanlah mahasiswa UIM di Madinah, kayak saya misalkan, saya tidak lagi makan bersama keluarga saya, dan saya pun sudah punya beasiswa yang ini mencukupi kebutuhan saya nggak lagi dinafkahi oleh orang tua saya. Maka sejak saya hidup di Madinah, saya tidak lagi dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tua saya. Nah, ini penting untuk dipahami, bahwasanya anak yang dia sudah tidak lagi makan di dapur orang tuanya dan dia sudah memiliki penghasilan sendiri, maka dia membayar zakat fitrinya sendiri. Kemudian takaran zakat fitri. Takaran zakat fitri itu 1 sok untuk per orang. 1 sok per orang, per kepala. Sok ini adalah satuan seperti liter, satuan volume. Dan kalau kita konversikan ke zaman kita sekarang, ini agak masalah. Kenapa? Karena beras di zaman sekarang itu banyaknya ditimbang, udah bukan lagi pakai sok, udah bukan lagi pakai liter. Oleh karena itu saya ambil acuan langsung dari Basnas ya, acuan dari Basnas. Di Indonesia beras itu 1 sok ditakar dengan 2,5 kg. 2,5 kg dari beras yang biasa kita makan. Nah, ini kita keluarkan untuk dari diri kita dan dari setiap orang yang kita tanggung nafkahnya. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Ini adalah pertanyaan yang juga sering diungkit. Boleh tidak mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau, para jemaah tahu nggak apa hajat yang paling hajat, kebutuhan asas yang paling sulit didapat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan, Pak, bukan makanan, bukan air, pakaian. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu semiskin-miskinnya orang, dia masih bisa dapat kurma untuk makan. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang, dia kalau ke masjid harus segera pulang. Kenapa? Karena istrinya nggak pakai baju, mau sholat juga. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebutuhan pokok paling mahal, paling sulit untuk dapat itu pakaian. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan syariat zakat fitri,
dan mengharuskan di dalam sabda beliau zakat fitri itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, kalau kita pakai main logika ini ya, main logika. Sebenarnya kan kebutuhan paling butuh di zaman itu kan pakaian, berarti harusnya bisa diuangkan aja, dikasih dalam bentuk uang. Tapi faktanya, nyatanya Nabi SAW tidak mengizinkan memberi zakat fitri dalam bentuk uang atau dalam bentuk pakaian, harus dengan bentuk makanan pokok. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri itu tidak sah dikeluarkan kecuali dalam bentuk makanan pokok. Kalau Anda mau nambahin uang lauk, mau nambahin uang untuk baju baru, baju hari raya, ya itu sangat bagus, alhamdulillah. Seperti Anda sholat wajib, kemudian setelah itu sholat sunnah, ya bagus. Tapi yang sholat wajib zuhur 4 rakaat, ya jangan ditambah jadi 5 rakaat. Kalau Anda suka sholat, pengen menambah sholat, tambah sholat sunnah. Zakat fitrah itu udah baku. Zakat fitrah itu udah baku. Bentuknya beras, makanan pokok. Kalau Anda mau tambah yang bagus, yang baik, ya tambah dengan sedekah. Jangan diubah-ubah. Sebagaimana Anda tidak mengotak-atik sholat zuhur jadi 5 rakaat karena Anda suka sholat, nah zakat fitrah ini jangan diotak-atik, jangan ditambah-tambah, jangan diganti, maaf ya. Kalau mau ditambah silahkan dengan uang, tapi ya beras tetap diserahkan beras. Nah sekarang apa yang ada di panitia masjid? Panitia masjid menerima bentuk uang. Nah di sini panitia masjid posisinya adalah sebagai wakil. Yang mana panitia masjid di sini wajib untuk menggunakan uang ini diberikan sebagai beras. Nanti diserahkan kepada fakir miskin dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk uang. Jadi kita yang bayar uang ke panitia masjid itu ada hakikatnya kita ini mewakilkan panitia masjid untuk belikan beras dan untuk serahkan ke fakir miskin. Tapi tidak boleh kalau kita gunakan uang ini dikasih ke panitia lalu panitia serahkan uang juga. Nah, ini suatu kesalahan. Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang waktu penyalurannya. Pada asalnya zakat fitri ini wajib ketika matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Anggaplah 29 hari. Berarti hari 29 ketika matahari terbenam, disitulah wajib zakat fitri. Zakat fitri ini dia punya ketentuan waktu dan punya ketentuan tempat. Anda mengeluarkan zakat fitri, ibarat kata Anda mudik H-3. Di sini ada tradisi mudik nggak? Kalau di Jakarta banyak, mungkin di Lampung juga ada ya. Anda mudik H-3. Zakat fitri itu Anda bayarkan di tempat di mana matahari terakhir itu terbenam, di situ Anda bayar. Jadi ketika Anda sudah berniat mudik, misalkan Anda orang Lampung, Anda mau ke rumah keluarga Anda anggaplah di Jawa. Kita ambil satu kota, anggap di Solo misalkan. Di Solo. Anda sudah tahu nih, saya bakal mudik H-3 Lebaran di Solo. Berarti nanti Anda bayar zakatnya jangan di panitia masjid di Lampung, tapi bayar di Solo. Karena kenapa? Karena ketika matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, itulah waktu kewajiban zakat fitri. Ketika itulah Anda keluarkan di tempat tubuh Anda berada. Inilah perbedaan antara zakat fitri dengan zakat mal, zakat harta. Zakat fitri itu kaitannya dengan raga. Di mana raga Anda berada saat matahari terbenam hari terakhir Ramadan, di situ Anda bayar zakat fitri. Adapun zakat mal kaitannya dengan lokasi harta Anda. Anda orang Lampung, tapi Anda punya pertanian padi luas berhektar-hektar di Jawa. Nah, ini zakat malnya dikeluarkan di mana? Di Jawa, di tempat harta Anda, bukan di tempat tinggal Anda. Ini perbedaan antara zakat fitri dengan zakat mal. Zakat fitri dikeluarkan di lokasi Anda berada. Adapun zakat mal dikeluarkan di lokasi harta Anda berada.
Di sini jelas? Sekarang zakat fitri mulai wajibnya itu ketika terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Sampai kapan waktunya berlangsung? Sampai sholat Id ditegakkan. Begitu sholat Id ditegakkan, nah ketika sudah selesai sholat Id, maka itu sudah bukan lagi waktu penyerahan zakat fitri. Para sahabat Nabi SAW, saya sebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mendahulukan membayar zakat fitri sebelum waktu wajibnya. Beliau mendahulukan membayar zakat fitri 2 hari sebelum hari raya. Nah, disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya zakat fitri boleh dibayarkan H-2 sebelum hari raya, tapi jangan dibayarkan sebelum itu. Jadi kalau misalkan biasanya kan panitia masjid itu repot ya kalau bagi-bagiin zakat fitri malam takbiran, apalagi kalau dibagiin sebelum sholat, repot kan? Nah, maka di sini solusinya bagaimana? Solusinya panitia-panitia pengumpul zakat fitri ini, dia bagikan zakat ini 2 hari sebelum hari raya atau sehari sebelum hari raya. Berarti tanggal 28 atau tanggal 29. Tapi jangan dibagikan sebelum itu. Jangan dibagikan sebelum itu. Karena pada asalnya zakat fitri itu wajib kapan? Di malam takbiran. Matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Adapun sehari 2 hari sebelumnya ini rukhsah, keringanan dilakukan oleh sebagian sahabat. Maka kita jangan mendahului mereka, jangan melebihi mereka. Mereka memberikan rukhsah sampai 2 hari, ya sudah 2 hari saja. Jangan di tanggal 27, jangan di tanggal 26, jangan 25, jangan sebelumnya. Intinya, kalau sulit mengeluarkan zakat fitri itu di malam takbiran atau sebelum sholat Id, maka keluarkanlah 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya. Ini berkaitan dengan waktu zakat fitri. Nah, sekarang zakat fitri itu berbeda dengan zakat mal. Zakat mal mustahiknya atau orang yang menerimanya itu ada 8 golongan. Adapun zakat fitri, golongan yang menerimanya hanya 2, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Jadi dia tidak diberikan kepada selain 2 ini. Zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Yang jadi persoalan, tadi di awal saya katakan zakat fitri ini wajib bagi setiap orang yang punya kelebihan makanan pokok. Nah, sekarang kalau ada orang fakir, orang miskin, dari tanggal 28 dia udah banyak menerima zakat fitrah, menerima beras banyak. Akhirnya kebutuhan dia untuk hari raya lebih dong. Maka yang seperti ini dia pun jadi wajib bayar zakat. Makanya zakat fitri itu sebenarnya skemanya itu seperti saling tukar atau saling berbagi. Kadang yang miskin pun karena dia punya kelebihan, dia pun ngasih ke orang miskin juga. Jadi orang miskin ini dia menerima dan bisa juga memberi. Satu orang miskin boleh menerima dari banyak orang, dan satu orang itu boleh ngasih ke banyak orang. Anda punya 1 sok 2,5. Nah, Anda mau bagikan ke banyak orang, silahkan. Mau Anda kasih ke 1 orang, silahkan. 1 orang miskin nerima dari banyak orang, silahkan. Yang penting kalau dia punya kelebihan dari kebutuhannya di hari raya, maka dia juga harus keluarkan zakat. Nah, ini yang berkaitan dengan zakat fitri. Pembahasan di zakat fitri ini sebenarnya mudah karena memang banyak juga dari kita sudah sering melakukannya. Yang perlu saya ingatkan hanya masalah tempat pengeluaran zakat fitri, penyaluran zakat fitri. Tempat ini dilaksanakan di tempat di mana kita berada saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Kemudian juga masalah siapa yang kita keluarkan zakatnya, yaitu orang-orang yang masih makan di dapur kita. Adapun orang yang tidak makan di dapur kita, maka tidak kita keluarkan zakat fitrinya.
Sampai di sini sebelum kita masuk ke zakat mal, dan ini yang inti sebenarnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini Ustaz, cuma kebiasaan di sini zakat fitrah itu panitia ya, kan ngumpulin nih dari bagi, kadang baginya balik lagi ke orang berzakat tadi dengan alasan kan orang miskin itu udah kebagian semua, ada semua. Nah balik lagi ke panitia dan orang yang zakat lagi dikasih lagi itu. Banyak kejadian di sini seperti itu. Ini gimana Ustaz? Masalahnya kan yang fakir miskin dah kayak dia nih kan, dia zakat juga. Ini udah gak ada lagi yang miskin tuh, balik lagi ujung-ujungnya ke yang ngasih zakat tadi itu. Intinya selama zakat ini sudah sampai di tangan orang yang berhak, ini sudah jadi kepemilikan dia. Mau dia jual, mau dia kasih lagi ke orang lain, itu terserah. Yang penting sekarang panitia zakat yang mengumpulkan itu, dia sudah membagikannya ke setiap orang fakir miskin. Nanti kalau ternyata balik lagi atau ternyata dijual atau apa, itu sudah terserah dia. Bagaimana Pak maksudnya di sini? Bukan jelasin deh, menambah atau melurusin sedikit. Nah, itu kemungkinan kalau orang awam itu, ya kalau mal kan 8 asnaf yang menerima. Kalau fitri itu ya 8 juga kalau setahu saya itu. Ya pada umumnya. Jadi itu kemungkinan si panitia itu ya itu menganggapnya itu termasuk golongan yang 8 itu fitrinya itu. Iya. Kalau Ustaz kan cuma fakir miskin. Nah itu tahu. Ini yang salahnya di situ. Kalau Panitianya kelimanya dapat ya. nah ini juga penting untuk diluruskan ya. Panitia zakat itu bukan amil zakat. Ya, panitia zakat itu bukan amil zakat. Jadi kalaupun seandainya memang di tempat ini mengambil madhab yang mengatakan bahwasanya zakat fitri itu dibagikan ke 8, nah sebenarnya amil pun panitia ini bukan amil. Sekarang dari 8 itu masyarakat umum kenanya di mana coba? Ada fakir, miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada orang yang berhutang. Sabilillah itu tentara maksudnya. Tentara. Jadi kalaupun pakai pendapat yang 8 asnaf, masyarakat umum pun nggak masuk. Di mana dia masuknya dari 8 ini? Kalau sabilillah itu guru ngaji. Guru ngaji, kiai. Nah ini sebenarnya masuk ke pembahasan zakat mal ya. Thalibul ilm, penuntut ilmu. Nah, pada asalnya ini kita buat kayak diskusi aja ya, biar mudah ya. Pada asalnya asnaf fi sabilillah, yang dimaksud dengan fi sabilillah itu adalah al-ghuzatu fi sabilillah, para tentara mujahid di jalan Allah. Nah, para ulama mengkiaskan sebagaimana berjihad dengan pedang itu meninggikan kalimat Allah. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu dan berdakwah itu mereka juga meninggikan kalimat Allah kan? Maka mereka juga mendapatkan zakat, tapi dengan syarat. Penuntut ilmu, kemudian guru ngaji yang mendapatkan zakat itu tuh ada syaratnya. Syarat yang pertama, dia memang fokus dakwah, fokus belajar. Yang mana fokusnya dia ini membuat dia tidak bisa cari nafkah. Ini syarat yang pertama. Dia guru ngaji atau dia penuntut ilmu atau dia juru dakwah ya ke pedalaman, ke pelosok, kemana. Yang mana dia memang fokus dengan misinya itu sehingga dia tidak sempat cari nafkah. Kemudian yang kedua, dia memang belum terpenuhi kebutuhannya. Dia memang belum terpenuhi kebutuhannya. Saya kasih contoh gampangnya, misalkan saya mahasiswa di Madinah, saya memang nggak boleh kerja di Madinah. Kami dilarang kerja, kami harus belajar. Syarat pertama terpenuhi kan? Saya nggak bisa kerja, saya harus belajar. Tapi syarat kedua, kebutuhannya saya itu dipenuhi oleh negara. Saya ini dibayar oleh negara. Nah, syarat kedua ini kan nggak terpenuhi, maka saya tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau masalah kiai, masalah guru ngaji, masalah
thalibul ilm, penuntut ilmu atau semacamnya. Nah, dia bisa menerima zakat jika terpenuhi dua syarat ini. Dia fokus memang melakukan misinya ini sehingga tidak sempat mencari nafkah. Kemudian yang kedua, dia ini tidak terpenuhi kebutuhannya. Adapun kalau dia dipenuhi kebutuhannya oleh negara atau ada orang yang menafkahi dia, maka tidak termasuk menerima zakat. Nah, kalau ada kiai, ada mungkin imam masjid, marbot masjid apa, dia memang fakir miskin, ya dia dapat zakat karena fakir miskin, bukan karena tugas dia sebagai kiai atau sebagai guru ngaji, enggak. Ya, jadi dia dapat sebagai fakir miskin. Nah, ini yang perlu saya inikan ya. Jadi kembali saya ulangi, penerima zakat fitrah tadi sudah saya katakan fakir miskin, dan itu tidak ada batasnya. Satu orang itu dapat berapa, nggak masalah, mau banyak pun nggak apa-apa, mau dia tabung buat setahun berasnya juga nggak apa-apa. Nanti setelah dia punya itu, dia terima, mau dia bagikan lagi ke orang nggak masalah. Makanya yang penting adalah panitia zakat fitrah itu, yang penting dia pastikan beras-beras ini sampai ke para mustahik. Mau jumlahnya banyak, mau berapapun itu, mau berapa kilo, yang penting sampai di tangan mereka. Nanti setelah itu kalau mereka mau jual, mau mereka bagi lagi, silakan. Di sini jelas? Karena kalau dikatakan asnaf yang 8 pun, seandainya pakai mazhab ini ya, dan memang ada para ulama mengatakan asnaf yang 8, saya pikir masyarakat umum panitia zakat itu nggak masuk asnaf yang 8. Dia masuk asnaf yang 8. Sampai di sini jelas? Masalah zakat itu dari panitia itu ada sebagai orang miskin dan orang awam. Itu pembagiannya sama, Ustaz. Itu bagaimana itu? Orang awam? Iya. Kadang-kadang dibagi rata itu harus satu. Malah yang agak banyak Ustaz dan sebagainya itu. Jadi bahwa miskin dapat 1 ton, pada bagian miskin dan lingkungan itu ada orang 30 itu sama pembagiannya. Orang awam maksudnya di sini di mana? Orang umum, masyarakat? Iya, umum. Jadi sama rata dibagi. Balik lagi. Oh ya, ini masalah yang tadi warga sekitar, ya. Ya, kalau kami maksud kami begitu, apakah itu dari pendapat kami itu Pak ya, Ustaz. Kalau pasien itu lebih banyak hasilnya, orang awam ya nggak seberapa itu kan. Bagaimana itu? Ngomongin panitia ini angel. Iya, benar. Kita berantem sama dia. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya orang masyarakat umum, masyarakat awam itu berhak mendapat zakat, enggak ya, tidak bisa. Dapat semua. Ya, ini suatu kekeliruan. Ini suatu kekeliruan yang sebenarnya suatu kekeliruan. Nah, kalau misalkan memang Pak, kata Bapak kan angel ya bilangin panitia kan. Nah, kalau misalkan memang angel bilangin panitia, solusinya gimana? Ya Bapak bagikan sendiri aja zakatnya. Bapak punya berapa orang di rumah Bapak gitu kan. Bapak kumpulin berapa kilogram beras, Bapak cari orang miskin, kasih langsung ke orangnya. Gak masalah, gak harus lewat panitia zakat. Melewati panitia aja. Nanti jadi Bapak keluar nih misalkan tanggal 28 Ramadan. Siang tanggal 28 cari orang mana yang mau dikasih. Bapak pergi ke pasar atau kemana, kasih langsung sendiri. Atau hari 29 misalkan, kasih langsung. Itu mudah, yang seperti ini mudah ya. Jadi kalau misalkan sulit ngasih tahu panitia, ya udah kasih sendiri. Ya. Nah, ilmu itu kalau gak kita ajarkan itu akan mati. Nah, yang seperti ini kan saya sampaikan akhirnya kan membuat berpikir, meskipun yang ada di sini mungkin gak semuanya panitia, tapi kan lama-lama orang akan berpikir, ini dibagikan ke masyarakat, apa sebenarnya haknya dia? Dia nggak masuk yang 8 kok. Seandainya kita pakai pendapat yang 8 asnaf ya, masuk di mana? Ya kan? Tapi ada pendaan itu tadi semua lingkungan itu kebanyakan ke panitia itu kan. Jadi baliknya ke panitia. Iya, yang mengatur panitia. Jadi yang parkir miskin itu kadang-kadang sama-sama bagian sama orang awam gitu loh. Kadang-kadang kami mengusulkan kalau orang parkir miskin dilebih dari orang awam gitu. Panitianya kadang sulit gitu loh. Mungkin karena memang ini mungkin sebagian panitia itu dia udah menjatah ya, satu orang harus segini ya, satu orang harus misalkan berapa, harus satu orang harus 5 kilo misalkan, nggak boleh lebih. Nah yang seperti ini sebenarnya nggak harus, boleh lebih,
boleh lebih. Fakir miskin ini kan nggak tahu dia dapat beras berapa kali setahun kan, kasih aja lebih buat stok di setahun. Dan beras itu kan nggak busuk, beras itu kan dia tahan lama, ya kan. Jadi nggak masalah diberikan lebih lama. Nanti ternyata fakir miskin ini mau jual lagi berasnya, nggak masalah, itu sudah hak dia. Yang jadi masalah itu kalau kita kasih beras ini kepada yang tidak berhak. Tapi dari panitia itu juga ada banyak seperti pasien miskin lah, satu pembagiannya ya lebih sedikit gitu Sekarang ukuran karena panitia ukuran itu kerja gitu berapa, lah. Ustaz? Kenapa? Panitia. Panitia bukan termasuk orang yang berhak dapat zakat. Iya benar. Karena rahasia tempat saya itu setengah kilo. Apalagi yang ada duitnya, itu pasti panitia dulu. Jangan pakai duit itu jatah panitia. Untung saya nggak mau jadi panitia. Kalau jadi panitia, waduh. Sama ini Tan, zakat fitrah itu boleh nggak sama untuk orang kafir kan? Dan dia miskin, kampung itu dia sendiri miskin. Enggak, zakat fitrah itu untuk sesama kaum muslimin. Kalau ada orang kafir diharapkan keislamannya, nanti dia dikasih zakat mal. Diberikan zakat mal. Nanti ada pembahasan tentang orang kafir yang diharapkan keislamannya. Baik, ini kita masuk pembahasan zakat mal ya. Kayaknya saya harus banyak ngobrol sama panitia zakat ini ya. Ini lah panitia Mumpung hadir. Makanya orang ada zakat fitrah pakai uang. Terus uangnya untuk beli plastik. Iya itu banyak. Terus tempat beras itu gimana? Wah, ini masalah ini. Itu panitia itu. Ini masalah ini musibah nih. Kalau ini musibah ini. Ya, ini udah jauh melenceng karena plastik tuh nggak dizakatkan ya. Itu umum seperti itu, Bang. Nah, Berarti duitnya lain. intinya sekarang kalau Bapak nemu ada masjid panitianya amanah dan paham fikih zakat, monggo bayarkan ke situ, wakilkan mereka untuk menyalurkan zakat. Tapi kalau ternyata umumnya di sini tuh seperti itu, ya udah bayar zakat sendiri aja. Bayar zakat sendiri. Cari orang miskin kasih langsung 10 kilo misalkan. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Banyak sekalian ya, saya jangan bingung muter-muternya. Iya, nggak masalah. Banyak sekalian. Nah, Selesai. dia jarang-jarang dapat beras pun. Jarang-jarang dia dapat beras. Tapi kalau kadang-kadang begini, kalau dimaksud dari panitia, kadang-kadang sebagai jemaah lingkungan itu kalau nggak milih panitia itu kadang-kadang panitianya sok gitu loh. Mungkin itu aja. Panitianya wajib ibadah, tapi tidak berilmu. Jadi masalah. Seharusnya kan harus fakir miskin, gitu kan. Seharusnya gitu kan. Ya, nanti Makin menerima apa bahkan 3 kali pada raya nggak masalah. kalau seperti ini saya cuma bisa mendoakan ya, semoga dapat hidayah ya panitia-panitianya. Kamu belajar. Ya, semoga mau belajar lagi. Memang saya tidak pungkiri ada pendapat ulama mengatakan asnaf penerima zakat fitrah itu sama seperti zakat mal 8. Tapi kalaupun kita katakan dengan pendapat itu nggak masuk. Saya ulangi, panitia zakat itu bukan amil zakat. Nanti akan ada pembahasannya di sini ya. Siapa itu amil zakat? Sekarang kita masuk pembahasan zakat mal dan ini rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas perak tidak dia infakkan di jalan Allah, berikan kabar gembira untuknya berupa azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa buhuruhum. Bagaimana siksanya? Itu emas perak yang mereka timbun dijadikan setrika yang dipanaskan dan menyetrika punggung, dada dan dahi mereka. Bahkan Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, barang siapa diberikan harta oleh Allah, dia tidak keluarkan infak wajibnya, kelak di hari kiamat harta ini akan Allah ubah menjadi ular yang berbisa. Ular ini melilit leher orang ini, mencabik-cabik mulutnya, dan dia mengatakan, ana ma'aluk, akulah hartamu, anakan zuh, akulah harta yang kau pendam-pendam. Harta ini gawat.
Kalau tidak ditunaikan kewajibannya di jalan Allah, maka akan menjadi azab di hari kiamat. Makanya penting kita untuk belajar zakat harta ini. Zakat mal sekarang. Zakat mal ini ada pada 5 benda. Pertama, mata uang, emas dan perak, atau mata uang rupiah seperti sekarang ya. Kemudian yang kedua, peternakan. Peternakan ini ayam masuk gak? Enggak. Hanya unta, sapi, kambing yang digembalakan. Digembalakan itu artinya dibawa ke padang rumput. Adapun kambing yang dikandangin dan diternakkan dikandangin, nanti kena zakatnya itu di uang yang dihasilkan, bukan di kambingnya. Kambingnya nggak kena zakat, tapi nanti hasil jual beli kambingnya ini nanti yang kena zakat. Nanti akan ada pembahasannya. Tadi pertama apa? Mata uang. Kedua, peternakan. Ketiga, pertanian. Pertanian yang terkena zakat adalah hasil tani yang dia bisa tahan lama, disimpan tahan lama, dan dia bisa ditakar dengan literan, bukan dihitung satuan. Sekarang saya tanya, kalau ada petani misalkan kebun kates, paya kan nggak bisa di liter ya, paya itu kan dihitung satuan atau di kilo. Nah seperti ini tidak terkena zakat. Nanas, nah Pak Setun nih, Itu nggak tahan lama. hah? Nggak tahan lama. Iya, dan dia nggak tahan lama. Dan dia nggak tahan, aman ya Pak? Aman. Tapi yang seperti ini nanti kena zakat di mana? Di duit yang dihasilkan dari jual beli ini. Nisab ada. Ya, nanti ada nisabnya, jelas. Nanti akan kita bahas. Nah, kita ambil contoh lain, misalkan beras. Beras ini kan dia awet ya, bisa disimpan tahan lama, dan dia bisa ditakar dengan liter, ya kan? Makanya seperti ini kena zakat. Ya, beras, gandum, dan yang semisalnya jagung, yang seperti ini terkena zakat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah zakat niaga atau ya bisnis, zakat niaga, yang seperti ini juga terkena zakat. Dan yang terakhir nanti ada zakat barang tambang, tapi ini jarang, saya akan kesampingkan. Yang terpenting sekarang saya ingin bahas zakat emas dan perak, mata uang, karena saya yakin semua di sini pasti punya uang. Di sini ada mungkin, saya nggak mungkin nanya investasinya apa kan, nggak mungkin. Untuk zakat emas itu nisabnya 85 gram. Ketika kita punya tabungan berbentuk emas sampai 85 gram, maka ada zakat yang wajib dikeluarkan. Tapi kalau nggak nyampe 85 gram, maka tidak terkena zakat. Mau infak, mau sedekah silakan, tapi wajib zakat tidak. Ini emas. Adapun perak, nisabnya adalah 595 gram. Saya yakin jarang di sini yang punya tabungan perak. Jarang biasanya punya tabungan perak. Nisabnya 565 gram. Tabungan uang, nah ini diikutkan ke nisabnya emas atau nisabnya perak? Saya yakin semua di sini jawabnya emas. Dulu ada Ustaz yang menyarankan ke perak, Ustaz. Betul. Ada yang menyarankan ke perak karena kalau dihitung ke emas itu nggak nyampe dia. Nah, coba saya kasih hitungannya ya. Tadi emas berapa? 85 gram. 85 gram itu sekarang 1 gram itu sekitar 2.900.000. Ya kan? Sekitar hampir 3 juta. Artinya 85 gramnya itu sekitar 250 juta. Bapak punya uang ngendep 250 juta baru kena zakat. Kalau seandainya dikiaskan ke emas. Sekarang kalau kita kiaskan ke perak ya. 1 gram perak itu 44.000. Tahun lalu itu seingat saya 11.000. Sekarang naik banget. Perak itu 44.000. Berarti kalau 595 gram nisabnya, kalau kita kalikan nanti akan keluar angka 26 juta.
Berarti kalau bapak-bapak punya tabungan 26 juta, 28 juta, 30 juta, kalau dikiaskannya ke perak sudah kena zakat. Dan inilah pendapat yang saya ambil. Kenapa? Karena kalau kita bicara zakat, kita bicara mana yang paling maslahat untuk orang fakir miskin. Yang paling cepat kena zakat itu yang kita ambil. Dan ini bukan hanya pendapat saya, ini fatwa Hay'ah Kibar Ulama di Saudi, fatwa Hay'ah Rabithah Alam Islami, perkumpulan ulama dunia, fatwa mereka juga seperti itu, bahwasanya uang itu diikutkan dengan nisab yang paling rendah, dan yang zaman sekarang ini adalah perak. Intinya di sini saya ingin sampaikan, saya di masalah ini saya tidak menyalahkan orang yang mengkiaskan uangnya ke nisab emas, saya tidak salahkan. Kalau dulu bapak-bapak mungkin punya pendapat seperti itu pun juga ada ulama-ulama kontemporer yang berpendapat seperti itu. Tapi saran saya, mulai sekarang pindahkan ke perak. Ketika bapak punya tabungan 26 juta, 27 juta ke atas, siap-siap keluarkan zakatnya. Berapa nisabnya tuh? Itu tadi 26 juta. Nah, jadi 500 berapa tadi? Kenapa? 95. Coba dihitung, Pak. Zakatnya berapa itu, Pak? 2%. 2% ya. 2,5. Itu pajak Indonesia itu. Keluar, Pak. Ini 44 ini Pak. 44 Per gram. 44.000 per gram. Berarti kalau dikali 595 Bukan ngitung saya. Alah, tak kira bantu ngitung. Dia nggak pernah pakai kalkulator, Ustaz. Ini dia. Ini saya sampaikan aja. Saya udah hitung di sini. 595 gram perak ini nisab, ya. 1 gram perak itu 44.683. Ini ya persisnya ya, 44.000. 26 juta 200 ya. 26 juta kan. Nah, kalau dikalikan 44.000 dikali 565 gram, itu keluarlah hasil 26 juta sekian. 26 juta sekian. Nah, berarti kalau bapak punya tabungan 26 juta lebih, berarti ini kena zakat kan? Kena zakat. Udah nyampe nisab ini, kena zakat. Apa yang harus kita lakukan? Lihat setahun berkurang atau enggak. Setahun ini namanya kalau istilah fikihnya haul. Ini saya bakal pakai istilah ini terus. Haul. Haul itu artinya setahun. Dan setahunnya bukan setahun Masehi, setahun Hijriah. Jadi bapak misalkan baru dapat warisan misalkan 100 juta warisan. Langsung tandain bulan apa nih sekarang? Ramadan. Nah, tandain bulan Hijriahnya. Berarti Ramadan tahun depan, lihat tabungannya masih di atas nisab enggak? Kalau masih di atas nisab, masih nyampe nisab, meskipun berkurang ya. Tadi kan 100 juta, berkurang jadi misalkan 70 juta. Masih di atas nisab kan? Berarti keluarkan zakatnya. 2,5%. Gampangnya bagi 40 dah. Bagi 40, catat baik-baik. 2,5% itu sama dengan dibagi 40. Jadi kalau saya punya tabungan 100 juta di bulan Muharram 100 juta. Maka saya lihat 1 tahun Hijriah. Sampai Muharram tahun berikutnya ternyata duit saya sisa 75 juta. Maka di sini 75 juta dibagi 40. Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Sedikit sekali. 75 itu coba 75 juta bagi 40. 75 juta bagi 40. Bawah lebih kayaknya. Bagi 40. Iya. 1.875. Dari 75 juta zakatnya hanya 1.875. Berarti kalau bagi 40 kan berarti 1/40 ya. 1/40. Nah, ini masalah nisab
emas dan Itu kan tadi turut lah. Kalau seandainya kan setahun itu nambah, tapi nambahnya itu belum cukup setahun. Yang tambahan itu kena juga kan? nah ini penting ini. Ternyata duitnya nambah. Tadi tabungannya 100 juta. Lewat setahun ternyata jadi 110. Tapi tambahan 10 juta ini nih baru didapat di bulan ke-6. Jadi ibarat kalau tadi Muharram baru didapat di bulan, anggaplah Jumadal Ula. Jadi belum nyampe setahun. 10 juta ini dilihat dulu. Apakah 10 juta ini pemberian dari luar atau 10 juta ini nih adalah hasil niaga dari 100 juta ini? Kalau dia itu tuh adalah hasil investasi, hasil niaga dari 100 juta tadi, maka dikeluarkan haulnya bareng-bareng. Tapi kalau ini hadiah dari luar, pemberian dari luar 10 juta lagi, maka sebenarnya haulnya berdiri sendiri. Tapi kalau bapak males ngitungnya, ikutin aja. Ikutin aja. Kenapa? Karena zakat itu boleh dibayar sebelum haulnya sampai. Jadi kalau misalkan bapak itu, saya ini punya pemasukan banyak, alhamdulillah. Di sini ada, di sini ada. Capek ngitungnya satu-satu kan? Ya udah ratain aja. Haulnya diikutkan dengan harta yang paling pertamanya nisab. Udah itu aja. Ya. Saya dapat. Saya tanya, ya. Saya kan guru nih. Dapat sertifikasi. Nggak nyampe 26 juta. Misalkan 1 bulan 5 juta. Apakah saya bayar pajak? Bayar Pajak. Iya kan, juta kali 12 jadi kan ya. 40 dengan sertifikasi 60 juta. Ini yang disebut kalau di bahasa sekarang itu zakat penghasilan, dikeluarkan tiap bulan. Ya kan, ini difatwakan oleh sebagian orang-orang belakangan Profesi, ini. zakat profesi. Gitu. Ya, zakat profesi ya, zakat profesi zakat. Dan ini 2,5% tiap bulan. ya 2,5% itu betul Pak, itu betul. 2,5% tiap bulan, maka seperti tadi kan. Jadi 5 juta per bulan dikeluarkan. Dan yang seperti ini saya yakin termasuk bid'ah. Ini termasuk hal yang tidak disyariatkan. Jadi harta ini yang kita dapat per bulan itu nggak ada zakatnya sampai dia nyampe nisab dan mengendap setahun. Bukan dikeluarkan tiap bulan, enggak. Ini yang disebut zakat profesi kan. Nah yang seperti ini tidak ada, ya. Jadi zakat itu dia harus mengendap dulu selama setahun, dan sebelum mengendap dia harus sampai nisab dulu. Kalau cuma 5 juta nggak nyampe nisab, ya kan? Meskipun kalau dihitung, tapi kan kalau dikali 12 jadi 60 juta, enggak. Gitu dia nyampe nisabnya barulah dihitung setahun. Ya, jadi tidak ada dikeluarkan per bulan. Kalau gaji kapal aset kamu itu kan 5 juta setahun, bisa nggak diambil lah, dipakai lah ya. Kumpul, udah gaji yang lain. Nggak dipakai. Ini misalnya. Misalnya kan punya usaha lain kan itu nggak dipakai, banyak teman sendiri tak. Yang kayak itu nggak dipakai. Hanya Mas Budi 5 juta pakai 60 juta. Itu dijaga kan udah setahun. Kalau dia jangankan sampai 60 Pak, 5 juta nih kan per bulan. Berarti cukup 5 bulan aja udah kena zakat itu. Kan 5 kali 5 25. Oh, itu udah bulan ke-6 udah kena zakat itu dia. Berarti dari bulan ke-6 tunggu setahun Hijriah. Ya udah keluarkan zakatnya habis itu. Jadi ini bukan masalah. Setelah sampai Setelah setahun jadi 60 juta. 1 tahun gitu ya. Setelah nyampe 1 nisab ditunggu setahun. Ya kalau setahun sampai 60 juta juga. Nah, sekarang gini. Tadi masukkan per bulan 5 juta. Berarti di bulan ke-6 udah kena wajib zakat. Ya kan, karena dia udah nyampe 30 juta. Nah, rupanya kan ini nambah terus kan. Dibiarin aja. Nambah terus kan sampai nanti ternyata di akhir tahun 60 juta. Sebenarnya nisabnya sampai di bulan ke-6. Berarti kan dikeluarkan zakatnya bulan ke-6 tahun depannya, ya kan? Nah, ini kan baru haul untuk 30 juta tadi. Tambahannya tadi kan belum lewat 1 haul. Tambahan-tambahan tadi bulan ke-7, bulan ke-8, kebayang nggak Pak? Bulan ke-8, bulan ke-9 itu kan belum nyampe 1 haul kan? Sebenarnya dia ini punya haul sendiri. Tapi kalau Bapak pusing ngitungnya, langsung aja di bulan ke-6 tahun selanjutnya keluarin zakat semuanya. Jadi 60 juta itu bagi 40.
Kok? Ya 60 juta bagi 50. Ini kayaknya fakta ya, berarti emang bulanannya 5 juta ya. Biar saya bantu hitungin. Musik. 60 bagi 40 ya. 60 juta bagi 40. Kenapa? 1,5. Udah dibantu 1,5 juta. Nah ini penting juga tadi, makanya dihabisin tadi. Saya ini tertarik. Ini memang kenyataan. Ada teman itu gini Ustaz. Jadi dia memang bagus putaran jaga. Jadi 3 bulan dia beli tanah, 3 bulan beli tanah. Tanah itu kan nggak ada zakat katanya. Iya. Tapi kalau dikumpul-kumpulin itu udah Banyak. kan. Nah itu gimana? Memang dia belum sampai 1 tahun itu dia beli tanah. Nah, terus tanahnya juga dia tanam yang bukan bagi zakat itu. Dia tanam kayu misalnya sengon, dia tanam ini. Nah itu gimana Ustaz? Itu memang nggak kena zakat. Tanah itu tidak kena zakat memang. Jadi kalau misalkan dia mengelola duitnya seperti itu, ya itu cara dia mengelola duit. Gimana itu cara dia? Hanya saja di sini yang saya wanti-wanti adalah jangan sampai kita itu tuh memang berniat lari dari zakat. Nah, akhirnya kita contoh misalkan nih udah punya emas misalkan 100 gram. Pas udah mau lewat 1 tahun, yang 25 dijual. Nah yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini nanti dia hukumnya adalah justru dia diperlakukan lawan dari niatnya, tetap dikenakan zakat. Jadi kalau misalkan memang dia itu melakukan ini sebagai bentuk penjagaan duitnya, pengelolaan duitnya, dia beli tanah seperti itu nggak masalah. Tapi kalau dia lakukan ini dengan niat lari dari zakat, nah di sini yang berbahaya. Kalau misalnya kita menghutang di atas 30 juta, habis itu diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan di haul ke depannya itu bagaimana? Apa keuntungannya yang didapat di? Berarti Anda minjem uang 30 juta Iya, misalnya untuk diinvestasikan. Iya. Nah, ini uang yang 30 juta Anda pinjam, ini adalah uang Anda selama belum jatuh tempo. Hukumnya seperti uang milik Anda 30 juta ini. Dan ketika dia diinvestasikan, hasil investasi ini haulnya ngikut induknya, uang modalnya. Jadi kalau tadi kita katakan 30 juta udah kena nisab kan? Udah kena nisab, nanti diinvestasikan, ternyata nanti sampai setahun hijriah jadi 100 juta. Maka dikeluarkan 100 juta dibagi 40. Karena hasil investasi itu ngikut uang modal. Ya. Kalau emas simpanan dengan perhiasan itu gimana? Wah, ini ibu-ibu. Perhiasan ibu-ibu kan, punya anting lah. Ibu-ibu harusnya dengar ini. Ibu-ibu harusnya dengar. Punya sekilo gitu. Mas Antam kan bukan perhiasan. Bukan. Ini emas perhiasan. Ini ada khilaf yang sengit di antara para ulama memang dalam masalah emas perhiasan. Pendapat yang saya pilih, emas perhiasan ini terkena zakat. Meskipun perhiasan ini dipakai, meskipun perhiasan ini mubah. Artinya nanti dia dihitung bersamaan dengan zakat emas-emas yang lain. Jadi kalau misalkan dia punya simpanan emas, anggaplah 100 gram. nggak usah banyak-banyak dulu lah. Dia punya simpanan emas misalkan 70 gram simpanan emas. Lalu dia punya emas perhiasan. Nah, saya lagi ngitung Bapak, jangan kacauin ini. Anggaplah emas perhiasannya 15 gram. Berarti kan total 85 gram. Nah, ini kena nisab, dikeluarkan semua zakatnya. Hanya saja di sini emas perhiasan itu dia untuk nisabnya ikut seperti timbangan emas biasa. Ditimbang ini berapa perhiasannya. Tapi untuk pengeluarannya dilihat harga perhiasannya berapa. Karena kan harga emas batangan sama emas perhiasan kan beda kan? Emas perhiasan itu kan udah ada jasa. Mungkin dia anggaplah 10 gram, ada gesper 10 gram gitu ya, emas gitu. 10 gram anggap 10 juta. Tapi karena udah dijadikan gesper jadi 15 juta. Ya kan? Nah, di sini dia dikeluarkan zakat yang berdasarkan harga jadinya dia, bukan dari harga beratnya. Jelas di sini? Nah, di sini dia dihitung dengan harga
emas ini beserta dengan jasa bentukannya itu, pembentukannya itu. Ini gara-gara pertanyaannya kemana-mana saya jadi bingung dari semua. Masih di emas kok. Belum kemana-mana. Bagaimana sekarang? Bagaimana dengan tabungan yang dia menyimpan lebih dari satu mata uang? Nah, dua mata uang itu dianggap seperti satu kesatuan. Dua mata uang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada orang punya tabungan rupiah dan tabungan rial dan tabungan dolar, nah ini nanti disamaratakan kurs-kursnya. Nah, dilihat dan nyampe nisab perak atau belum, karena dia dianggap satu kesatuan kalau beda mata uang. Nah, kemudian mau siap-siap buka. Masih lama tadi. Masih lama ya. Lulus. Semangatnya Kemudian ada zakat niaga, zakat perniagaan. Zakat niaga ini sebenarnya dia adalah anak dari zakat emas dan perak. Dia ini ngikut dari zakat emas dan perak. Jadi ketika seseorang dia membeli produk untuk dijual belikan dengan niat niaga ya, disitulah dia mulai hitung haulnya, start haulnya di situ. Dari sejak dia memasok barang. Anggap saya mau bisnis warung makan bakso misalkan. Maka dari sejak saya beli bahan-bahan produk-produk untuk bakso ini, nah disitulah start haul saya. Nanti setahun hijriah setelahnya, saya hitung produk-produk yang ada berapa harganya. Tepungnya ada berapa di gudang, kemudian semuanya dihitung berapa harganya, ditambah dengan uang yang ada di saya berapa, ditambah dengan tabungan emas saya berapa. Nah ini semua dilihat totalnya berapa, dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi sebenarnya zakat niaga ini dia anak dari zakat emas dan perak. Tinggal dilihat aja barang-barang yang ada yang dijual itu berapa harganya, semua ditaksir barang sisanya itu, lalu berserta dengan tabungan-tabungan yang ada ditambahkan semua, dikeluarkan 2,5%-nya. Jika memang semuanya ini sampai di nisab. Jika memang semua ini sampai di nisab. Tanya Ustaz. Jadi kayak dalam perdagangan ini kita beli barang itu kan ada masa expired kan. Jadi setelah expired itu nggak laku lagi. Kalau lidah setahun kita keluarkan zakatnya, ternyata tahun depan itu dia masih ada tapi udah expired. Nah itu apakah masih dihitung zakat atau itu dihitung kerugian? Bagaimana? Yang expirednya udah nggak dihitung barang dagang lagi kan? Udah tidak bisa diolah lagi kan? Ya, kalau udah nggak bisa diolah, dia dianggap kerugian. Dia tidak lagi dihitung. Yang expired. Terus boleh nggak global, misalnya kita ke global tuh kita hitung, terus yang expired ini kita potongkan untuk pengurangan zakat, boleh nggak gitu? Nah, tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Kan dia berbentuk kerugian di saat. Kenapa? Tidak dihitung. Dia kan rugi di saat. Dia nggak dihitung, pas di total itu dia nggak total jadinya, tidak ditambahkan, gitu aja. Jadi kalau di total nggak masuk itu kan? Dibilang aja gitu. Iya. Bukan dipotongin lagi ke ada gitu ya. Tidak dipotong lagi. Atau begini Ustaz, posisinya barang itu tahun ini udah dikeluarkan, tahun depan dia masih utuh, nggak laku gitu kan? Apa wajib dikeluarkan lagi atau gimana? Selama dia masih layak jual dan masih kita niat untuk menjualnya, maka tetap dihitung lagi. Tetap dihitung lagi. Walaupun nggak berkurang gitu kan? Walaupun nggak berkurang, tetap dihitung lagi. Selama niat kita masih mau jual ini, selama masih kita jual, maka setiap itu kita terus hitung barang tersebut, masih dihitung terus. Walaupun udah dikeluarkan zakatnya masih utuh gitu ya? Iya. Sama seperti Anda misalkan punya 85 gram emas, Anda keluarkan zakatnya, tahun depan masih ada sisanya, ya itu zakatkan lagi, gitu terus. Intinya zakat niaga ini sama seperti zakat emas dan perak. Karena pada asalnya niaga ini Anda beli
misalkan kalau ini Bapak usaha bisnis pupuk, kan Anda sebenarnya nggak mau pupuk ya kan, Anda mau duit dari itu kan. Makanya sebenarnya zakat niaga ini sama seperti zakat emas dan perak. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, masalah zakat emas dan perak. Ini masalah zakat pertanian. Ini juga insya Allah bapak-bapak di sini yang punya pertanian udah tahu ya, bahwasanya nisabnya itu, nisab zakat pertanian itu 5 wasak, 5 wasak atau setara dengan 60 sok. Kalau kita kalikan 5 kali 60, nah kali 2,17, ini sekitar, kalau dipakai, ini kalau pakai beras ya, kalau digunakan beras itu sekitar 653 kg, tapi masih berat bersih. Kalau dengan gabah bisa sampai 1 ton. Nah ini kalau dia sampai ke angka ini maka terkena zakat. Nanti dikeluarkan 10%-nya kalau dia mengandalkan air alam, hujan, sungai dan semacamnya. Tapi kalau dia pakai biaya irigasi lagi, maka dikeluarkan hanya 5%. Ya. Ini masalah nisab pertanian ya, zakat pertanian. Dan zakat pertanian ini berbeda dengan zakat lainnya. Zakat pertanian ini dikeluarkan tiap kali panen, bukan ditunggu 1 tahun. Dan dia hasil panennya, misalkan ya padi itu dipanen tiap 3 bulan. Mungkin 3 bulan pertama itu nggak nyampe nisab. Tapi kalau digabung setahun, panen kedua, ketiga nyampe nisab, maka kena zakat. Jadi yang dihitung adalah nisab total setahun. Dihitung adalah total panen setahun. Total panen setahun, bukan hanya sekali panen. Kalau sekali panen belum nyampe nisab, tapi ternyata di panen-panen selanjutnya bisa sampai nisab, maka terkena zakat. Nah, kemudian yang terakhir, saya ingin bahas tentang mustahik zakat. Ini yang penting juga untuk dibahas ya. 8 mustahik zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin. Ini jelas, insya Allah nggak ada masalah ya. Orang fakir, orang miskin. Kita sama-sama tahu orang miskin itu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian amil zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut, penghitung, penjaga dan penyalur zakat. Artinya dia punya badan hukum, dia diakui secara hukum. Nah, diakui secara hukum oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan ada panitia zakat dari DKM masjid atau semacamnya, ini tidak dihukumi sebagai amil. Ya, amil itu tuh dia memang ditunjuk oleh negara. Dia punya wewenang mengelola, menyalurkan zakat. Nanti mereka ini mengambil zakat bukan karena mereka fakir miskin, enggak, tapi sebagai upah dari kerja mereka. Sebagai upah dari kerja mereka, seperti gaji. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang diharapkan masuk Islam. Kalau orang miskin aja ya terancam mati kita kasih harta, apalagi orang terancam masuk neraka, maka lebih utama untuk diselamatkan. Ini mu'allaf yang pertama yang diharapkan masuk Islam. Yang kedua, orang baru masuk Islam dan kita harapkan kokoh di atas keislaman. Ini juga diberikan zakat. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya wewenang ulil amri ya. Yang ketiga ini wewenang ulil amri, yaitu adalah pemuka atau pentolan geng lah ibaratnya. Orang yang punya kuasa, yang dia ini melakukan kejahatan semena-mena, misalkan komplotan begal atau semacamnya. Nah, ini terkadang ulil amri, kalau dia nggak mampu memberantas mafia ini dengan kekuatan, dia bisa membayar mafia ini agar berhenti melakukan kejahatan. Tapi ini kebijaksanaan ulil amri. Ini bukan ini kita ya. Yang keempat adalah para budak, untuk membebaskan budak dan tawanannya. Ini juga boleh mendapatkan zakat, tapi sekarang mungkin tidak ada budak. Yang kelima, orang yang terlilit utang. Ini boleh mendapatkan zakat, tapi saya perlu sedikit menjelaskan ya, masalah utang ini. Utang di zaman kita sekarang ini udah jadi lifestyle. Sebagian orang tuh menjadikan utang sebagai gaya
hidup. Makanya saya perlu menjelaskan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan zakat karena terlilit utang adalah orang yang memang berhutang untuk kebutuhannya. Yang kedua, utangnya udah jatuh tempo. Yang ketiga, dia tidak mampu membayarnya. Yang keempat, utangnya bukan utang riba. Ya, karena banyak orang zaman sekarang terlilit utang karena itu riba, urusan sama rentenir. Kita tuh kadang kasihan ya lihat orang, kita kasihan lihat orang itu terjebak lintah darat, terlilit oleh rentenir. Padahal sebenarnya dia ini di akhirat lebih kasihan lagi, karena Rasulullah SAW sama-sama melaknat rentenirnya dan yang minjem sama dia. Yang nyatetnya, saksinya semua kena laknat. Kata Jabir bin Abdullah sahabat Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW akilan riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi. Rasulullah SAW melaknat orang yang pemakan riba, yang ngasih riba, pencatatnya dan saksinya. Kata Nabi SAW, hum sawa, semuanya sama. Makanya separah-parahnya keadaan, jangan sampai minjem sama rentenir, sama lintah darat. Itu pasti rugi dunia akhirat. Pasti rugi dunia akhirat. Nah, jadi untuk orang yang berutang, kalau dia memang utang untuk kebutuhannya dan sudah jatuh tempo dan tidak bisa dia bayar, maka di sini dia boleh menerima zakat. Tapi kalau dia utang hanya untuk gaya-gayaan aja, apalagi kalau dia utangnya utang riba, nah yang seperti ini tidak mendapatkan zakat. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud dengan di jalan Allah ini bukan bangun masjid, bukan fasilitas umum, enggak. Ya, ini saya tekankan, bangun masjid tidak boleh dengan harta zakat. Fasilitas umum tidak boleh dengan harta zakat, enggak. Fisabilillah yang dimaksudkan di sini adalah para mujahid di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Dan dikiaskan dengannya adalah para penuntut ilmu, para juru dakwah, ustaz-ustaz di pedalaman, guru-guru ngaji di pedalaman, yang mereka memang fokus mengerjakan misinya dan tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi bukan sembarangan ustadz, bukan sembarangan penuntut ilmu, enggak. Kadang sebagian kita terlalu husnuzon ya. Ada penuntut ilmu misalkan dia di Yaman, di Mesir, di Madinah, bagus memang memberikan zakat untuk penuntut ilmu itu sangat bagus. Tapi kalau dia nggak tafarruh, dia ternyata misalkan mutawif, dia ternyata misalkan kerja sampingan atau apa, yang seperti ini bukan tafarruh, yang seperti ini tidak dapat zakat. Tapi kalau bapak-bapak nemu ada penuntut ilmu yang memang benar-benar fokus belajar dan dia memang butuh, itu termasuk sedekah paling afdol adalah sedekah ke penuntut ilmu. Termasuk sedekah paling besar pahalanya itu sedekah ke penuntut ilmu. Kenapa? Masjid itu dibangun, pahalanya besar. Tapi masjid itu nggak akan hidup kalau nggak ada penuntut ilmu yang dakwah di sana. Jadi diantara pahala paling besar itu infak kepada penuntut ilmu. Kalau bapak nemu ada penuntut ilmu, mungkin di Yaman, mungkin di Mesir, dia memang fokus belajar dan dia belum terpenuhi kebutuhannya, nah penuhi kebutuhannya. Bayar zakat ke dia kalau memang belum penuh kebutuhannya, nggak masalah. Tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka tidak lagi dibayar zakat. Dan yang terakhir adalah musafir yang terputus di perjalanan kehabisan bekal. Mungkin ini kita sampai di sini dulu aja. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, cuman karena tadi banyak pertanyaan, saya jadi bingung dari sama mana tadi. Ya. Ini ada sisa waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita siap-siap berbuka. Ya, monggo. Di luar konteks ini kan. Tapi pernah kita alami semua lah. Ada orang datang ke rumah, pinjam hutang, pinjam duit, minta tolonglah inilah, itulah, mak ini, mak itu, kata orang Lampung. Sehabisnya kita yang minta tolong, nagihnya itu. Tolonglah uang sek uang itu. Itu hukumnya gimana itu? Banyak itu sebenarnya untuk masalah hukum itu nggak usah ditanya ya, itu jelas perbuatan yang sangat haram ya. Matlul ghani zulmun, kata Nabi kita SAW, nunda bayar utang padahal mampu bayar, itu adalah bentuk kezaliman.
Dan kezaliman itu kata Nabi SAW di hadis lain, al-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak dia zalim, semakin gelap jalan dia di hari kiamat. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kita nggak penting hukumnya, karena di sini kita udah sama-sama tahu bahwa ini haram. Solusinya di dalam Islam ada yang namanya rohon, gadai. Dia kalau memang sungguh-sungguh mau minjem, gadaikan sesuatu. Gadaikan sesuatu. Misalkan dia mau minjem berapa? 20 juta, gadaikan motornya. Atau mau minjem berapa? Gadaikan motornya. Gadaikan barangnya yang lain. Nah, ini salah satu cara rohon. Ada cara lain, misalkan menggunakan doman atau orang yang menjamin dia. Siapa yang bisa jamin utang ente? Kalau ente nggak bayar, anak bisa minta ke siapa? Nah, ini juga termasuk salah satu solusi. Nah, kita siap-siap sama dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.